pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita di hari ini, Ibu minta semuanya berdiri, lalu kita akan berdoa. Untuk itu, Ibu meminta Ariska maju ke depan untuk memimpin kita bersama di dalam doa. Silakan sayang. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Hormat. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk kembali. Bagaimana kabarnya kamu hari ini? Baik. Nah, ketua kelasnya mana? Hari ini berapa orang yang tidak hadir sayang? Ya? Oh, semuanya hadir ya? Iya, baik sekali. Berarti hari ini semuanya hadir ya? Sekarang Ibu ingin bertanya kepada anak-anak nih. Kalau misalnya anak-anak merasa haus, apa yang akan anak-anak lakukan? Minum. Berarti yang diminum itu apa? Air. Berarti salah satu manfaat air adalah untuk diminum. Berarti Ibu ingin melakukan kuis di hari ini. Siapa yang bisa jawab pertanyaan Ibu dengan cepat? Dia acungkan tangan ya. Selain untuk minum, kira-kira air juga dimanfaatkan untuk apa? Siapa yang bisa? Mandi. Bagus sekali Farah, untuk mandi. Sekarang ada satu pertanyaan lagi nih. Kalau kita sudah mandi, kita sudah minum, apa lagi kira-kira? Sekali mencuci. Kita mandi, kita minum, kita mencuci. Tapi ada satu pertanyaan yang ingin Ibu tanyakan. Kenapa air yang kita gunakan untuk mandi, untuk minum, untuk mencuci tidak akan pernah habis? Siapa yang bisa? Oh, semuanya pintar-pintar. Karena adanya siklus air. Bagus sekali. Pertanyaan seperti ini, apakah anak-anak suka? Suka. Suka atau tidak? Suka. Bagaimana perasaan anak-anak ketika diberikan kuis atau pertanyaan seperti tadi? Senang. Oh, senang. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita di hari ini yang pertama, anak-anak dapat menyanyikan lagu Air Terjun sesuai dengan tangga nada yang benar. Yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. Yang ketiga, anak-anak dapat mengidentifikasi sifat tokoh dalam bacaan. Jadi sebentar nanti ada bacaan. Dan yang keempat, anak-anak dapat menuliskan urutan peristiwa, cerita, semut, dan beruang. Nah anak-anak, di depan sudah ada lagu yang judulnya adalah Air Terjun. Di depan sudah ada teks lagunya. Sekarang sebelum anak-anak menyanyi, sebelum kita mengucapkannya dengan kata-kata atau melafalkannya dengan kata-kata, kita harus menyanyi dengan menggunakan tanda nadanya dulu. Sehingga anak-anak bisa bernyanyi dengan menggunakan kata-kata sudah sesuai dengan nadanya. Ibu akan memberikan contoh, anak-anak perhatikan di depan. Dan setelah itu anak-anak akan bernyanyi dengan tangga nada dulu, supaya anak-anak bisa bernyanyi dengan syairnya yang benar. Oke? Mi, 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 fa, fa, re. Fa, fa, re, fa, la, sol, sol, mi. Mi, 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 fa, fa, re. Re, la, sol, fa, re, do. Terdengar mi, mi, mi. Bisa? 1, 2, 3.
di dalam kelompok. Tadi Ibu sudah melihat ada beberapa anak-anak yang harus Ibu kelompokkan menjadi satu kelompok. Ibu minta Alet untuk maju ke depan sama-sama dengan Farah. Iya, Alet, Farah akan menjadi satu kelompok. Kemudian Faisal juga maju ke depan sayang. Faisal dengan James menjadi satu kelompok. Ona juga maju, Axel juga maju ke depan. Iya. Peristiwa apa yang terjadi pada gambar? Ya. Peristiwa apa yang terjadi pada gambar? Seperti kelompoknya berdiskusi. Ada matahari, awan, Terus ini dia buat besar sampai jadi itu. Teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Nah, anak-anak, silakan anak-anak mengamati cerita tentang semut dan beruang. Ke bawah beberapa helai daun kering. Ia terus berjalan menatap sumber mata air. Nah, anak-anak, Ibu minta perhatiannya ke depan. Ibu akan membacakan sekali lagi cerita tentang semut dan beruang, supaya anak-anak bisa lebih mengerti lagi. Semut dan beruang. Pada suatu hari, berisi beruang melihat ke dalam mata air. Beri mengeluh. Sepertinya air di mata air ini semakin sedikit saja. Pasti bangsa semut terlalu banyak mengambil air. Beri lalu menundukkan kepala, melihat ke tanah dengan teliti. Ia melihat seekor semut hitam berjalan membawa guci mungil di pundak. "Berhenti semut!" teriaknya. "Aku tak akan membiarkanmu mengambil air di sumber airku lagi. Kamu sudah terlalu banyak mengambil air. Berhenti atau kucakar kau!" ancam beri beruang. Semut hitam kecil itu tidak memperhatikan teriakan beri. Semuanya sudah siap? Siap. Sambil bernyanyi. Bernyanyi dengan semangat. Di sini senang. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Hari ini senang-senang, tangan digoyang-goyang, minggu digoyang-goyang, hati ini stop. Kian tunjukkan emosi yang dialami oleh semut. Silakan dipilih dulu gambar emosinya. Semut. Silakan Kian pilih gambar emosi semut di depan, kemudian peragakan untuk teman-teman. Semut emosinya yang mana? Semut tadi emosinya apa? Iya, silakan tunjukkan ke teman-teman. Tunjukkan gambarnya. Nah, ini pilihan Kian. Emosi yang ditunjukkan semut seperti ini. Semut emosinya apa? Menangis atau sedih? Coba Kian ekspresikan.
Silakan 1, 2, 3. Benar ekspresinya? Benar. Iya, beri tepuk tangan untuk dia. Terima kasih Tian. Sekarang Elo, silakan Elo maju ke depan. Coba Elo memilih gambar emosi yang ditunjukkan oleh beruang. Tunjukkan untuk teman-teman. Beruang adalah marah. Sekarang Elo coba memperagakan, menunjukkan kepada teman-teman ekspresi marah seperti apa. Silakan Elo. Sekali lagi. Masih ada ketawanya, sekali lagi. Yang menghayati. Benar ekspresinya? Terima kasih Elo. Akan membuat urutan peristiwa pada cerita Semut dan Beruang. Urutan peristiwa pada Semut dan Beruang. Anak-anak bisa membuatnya, misalnya, oh saya mau membuat urutan peristiwanya dalam bentuk paragraf, berarti saya harus mengarang urutan peristiwanya seperti begini, begini, begini. Atau ada yang bilang, oh saya mau membuat urutan peristiwanya dalam bentuk peta konsep, juga boleh. Atau ada yang mau membuat urutan peristiwanya dalam bentuk cerita bertutur. Dia bisa bertutur untuk teman-teman dari ibu guru juga boleh. Bertutur boleh menggunakan bahasa sendiri, silakan. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga silakan. Semuanya akan ibu terima sesuai dengan minat anak-anak. Nah, anak-anak, dari apa yang kita pelajari hari ini, menurut anak-anak, bagian mana yang paling menarik? Semut dan beruang. Oh, yang paling menarik pada cerita Semut dan Beruang. Kalau begitu, bagian mana yang menurut anak-anak terasa sulit? Mengamati gambar. Oh, mengamati gambar siklus air. Itu terasa sulit? Iya. Oh, lalu bagaimana anak-anak mengatasinya? Siapa yang bisa? Bagaimana cara mengatasinya? Dengan cara apa? Dan dengan cara membaca. Berarti membaca penjelasan pada apa, Kian? Oh, membaca penjelasan pada siklus air. Selain itu ada yang lain? Mengamati gambar. Mengamati gambar. Pasti mengamatinya tidak boleh secara langsung kan, tapi harus dengan teliti, dengan saksama. Baik sekali. Kalau begitu menurut anak-anak, dari apa yang kita pelajari hari ini, mengapa sih air di bumi ini tidak pernah habis? Karena adanya siklus air. Baik. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hormat. Selamat siang anak-anak. Sampai berjumpa di besok hari. Perasaan yang saya dapatkan selama perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ini adalah saya merasa bahwa ada sebuah perubahan dalam pembelajaran ketika kita sebagai guru harus merencanakan sebuah rencana kegiatan pembelajaran dengan memuat teknik pembelajaran sosial emosional dan model pembelajaran berdiferensiasi. Memang sebenarnya keterampilan sosial emosional itu sudah ada dalam kegiatan pembelajaran yang kita lakukan sehari-hari. Tetapi terkadang kita tidak menyadarinya. Bahkan kita hanya lebih fokus dengan mengejar materi pelajaran. Sehingga pembelajaran berdiferensiasi terkadang belum sempurna untuk diterapkan. Sebagai guru, kita tidak melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid pada waktu pembagian kelompok atau pada waktu kita melakukan kegiatan pemberian tugas. Kita merasa bahwa semua murid memiliki kebutuhan belajar yang sama. Bahkan ketika
pemberian tugas, kita tidak memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih atau mengekspresikan bakatnya melalui tugas yang kita berikan. Kita kadang mengharuskan murid untuk mengerjakan tugas sesuai dengan keinginan kita sebagai guru. Setelah saya mencoba untuk memasukkan teknik KSE dan model pembelajaran berdiferensiasi dalam rencana pembelajaran yang saya buat dan dalam kegiatan pembelajaran, saya merasa bahwa kelas saya menjadi hidup. Semangat belajar murid-murid saya semakin meningkat. Apalagi ketika saya menerapkan teknik KSE pada semua muatan pembelajaran yang saya ajarkan. Kebetulan saya adalah guru SD dan pada tingkat SD kita mengajar dengan berpayung pada satu tema, dan satu tema itu terdiri dari beberapa muatan pembelajaran. Di sini murid dapat lebih mengenal emosi mereka. Murid dapat lebih mengelola emosi mereka. Bahkan murid mengusulkan kepada saya agar pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya saya dapat menggunakan game-game atau permainan-permainan yang dapat membuat mereka untuk lebih bersemangat lagi dalam belajar. Dan ini merupakan sebuah tantangan, suatu tantangan untuk saya, di mana saya sebagai guru, saya harus lebih kreatif lagi. Saya sebagai guru, saya harus lebih berinovasi lagi. Bahkan model pembelajaran berdiferensiasi, baik itu diferensiasi konten, diferensiasi proses, maupun diferensiasi produk, telah ada dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Dengan demikian terjadi sebuah perubahan besar terhadap proses pembelajaran yang terjadi di kelas saya. Apalagi ketika saya memberikan tugas kepada murid-murid saya, di mana saya memberikan kebebasan kepada murid-murid saya agar dapat mengerjakan tugas sesuai dengan minat mereka atau kesukaan mereka atau bakat mereka. Dan dalam hal ini, diferensiasi produk telah saya jalankan. Rencana perbaikan untuk pembelajaran berikutnya di kelas saya adalah saya berencana untuk melakukan sebuah perbaikan terhadap rencana pembelajaran yang saya buat, karena saya akan tetap memasukkan teknik pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi dalam rancangan pembelajaran yang saya buat nantinya, sehingga saya dapat menerapkannya ketika proses belajar mengajar itu berlangsung di kelas saya. Dengan demikian saya dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi murid-murid saya, dan tujuan pembelajaran yang saya harapkan dapat tercapai. Karena ketika kita dapat menciptakan situasi atau lingkungan belajar yang menyenangkan bagi murid-murid kita, maka murid-murid kita akan belajar dengan baik tanpa ada tekanan, sehingga dapat mengekspresikan segala bakat dan minat yang ada pada diri mereka sendiri, terutama pada jenjang pendidikan dasar yang merupakan jenjang awal dalam sebuah tingkatan sekolah. Terima kasih, salam dan bahagia.